Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Jumat Agung tanggal 2 April tahun 2021. Kiranya berkat dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari sidang jemaat kita ambil saat teduh sejenak. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Hati yang
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh ucap syukur karena atas berkat kasih dan rahmat-Mu kami, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang, datang bersama-sama ke hadirat-Mu untuk memuji-muji nama-Mu, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih Tuhan, pada pagi hari ini kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa di surga, kami undang Roh Kudus-Mu untuk datang bersama-sama dengan kami, untuk memimpin acara ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Bapa. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dengan nyanyian pujian nomor 63. Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah. Pujian Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah akan kita pujikan semua bait. Kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
marilah kita bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dengan nyanyian pujian, bagi Dia segala pujian. Hari ini kita mengingat hari di mana Tuhan Yesus meninggalkan kita, dan kita akan memujikan bagi Dia segala pujian. Kita akan mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat. Rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Di hari baik ini, di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami dapat mengadakan ibadah.
Meskipun ibadah ini secara online Tuhan, tapi kami tahu dan kami yakini Engkau akan memberkati pelayanan ini. Engkau akan memberkati ibadah ini. Dan Engkau juga akan mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa untuk negeri ini Tuhan. Di hari yang baik ini, di hari Jumat Agung ini Tuhan. Biarlah menjadi kebesaran nama-Mu di tengah-tengah negeri ini Tuhan. Biarlah Engkau semakin tumbuh kembangkan pelayanan di negeri ini. Biarlah Engkau semakin mempersatukan, memperkokoh persatuan dan kesatuan di negeri ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau kasihani Bapak Presiden Joko Widodo dan Maruf. Amin Tuhan. Beliau membutuhkan pertolongan-Mu, beliau membutuhkan hikmat-Mu. Kiranya Engkau tolong terus, Engkau pimpin, Engkau sertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan jalan keluar pada Bapak pimpinan kami Tuhan, untuk berbuat lebih lagi Tuhan. Banyak hal-hal yang kami lihat positif Tuhan. Pelayanan-pelayanan gereja-gereja Tuhan, melakukan pelayanan secara online. Dan itu semua untuk kebesaran nama-Mu, karena firman-Mu akan bersebar kemana-mana. Firman-Mu akan terdengar sampai ke pelosok-pelosok. Juga kami banyak menyaksikan Tuhan, bahwa setiap pelayan-pelayan yang mereka semakin bersemangat untuk melayani Engkau. Itulah hal-hal positif yang kami lihat Tuhan. Dan Engkau terus tambahkan semangat buat kami Tuhan. Sehingga pandemi ini bukan saja datang dan pergi, tetapi biarlah kami semakin berarti, kami semakin kuat, kami semakin kokoh di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami Tuhan. Kiranya juga Engkau buat kami tambah kuat Tuhan. Engkau terus tambahkan. Engkau terus berikan kekuatan kepada Bapak Pendeta kami, Bapak Yakobus Wiranto dan juga Bapak Abdul Amin Kohar Tuhan. Engkau berikan mereka semangat. Engkau berikan mereka kesehatan Tuhan. Nah biarlah mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mendoakan gabungan Gereja Baptis Indonesia Tuhan, di bawah kepemimpinan Bapak Yosia Wartono Tuhan. Kiranya Engkau kasihani gabungan Gereja Baptis ini Tuhan. Engkau tumbuh kembangkan terus Tuhan. Dan biarlah mereka dapat mengembangkan ke sayapnya, ke kiri dan ke kanan, untuk memberitakan Injil sampai pelosok. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Doa yang sederhana kami sanjungkan hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dengan pujian persembahanku. Kita akan membawa persembahan kita melalui pujian ini dari dalam hati kita.
Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami kasih. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menyanyikan doksologi kita dari nyanyian pujian nomor 294, bait yang pertama, yang kami baktikan. Kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan yang pada pagi hari ini dengan tema Yesus mati. Namun marilah kita bersama-sama menyanyikan hidupmu berharga bagi Allah. Kita akan pujikan pujian hidupmu berharga bagi Allah dengan sepenuh hati kita. Menciptakan
kita belajar firman Tuhan di tengah-tengah ibadah Jumat Agung ini. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu, kami rindu merasakan hadirat-Mu, kami rindu juga merasakan anugerah firman-Mu, kami rindu juga Tuhan supaya Engkau mengurapi hamba-Mu ini, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan. Berilah kami Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami memahami dan mengerti apa tentang kematian-Mu di atas kayu salib, makna tentang itu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, pimpinlah pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita sudah sering mendengar sebuah peribahasa yang mengatakan sambil menyelam minum air. Yang kalau tidak salah artinya bahwa satu perbuatan bisa mengerjakan perbuatan yang lain. Ketika kita melakukan satu pekerjaan, ternyata pekerjaan itu juga bisa mengerjakan yang lain juga, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, sambil menyelam, ini kan menyelam, lalu sekaligus minum air. Menggunakan satu momentum untuk apa? Untuk mengerjakan dua hal, ya, atau dua hal atau lebih, ya, banyak hal. Nah, Saudara, sama dengan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Yang dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib, satu perbuatan. Perbuatan apa? Yaitu kematian, pengorbanan di atas kayu salib. Itu mampu mengerjakan banyak sekali hal yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk apapun di muka bumi ini. Tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi ini, yang mampu mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itu adalah sebuah pekerjaan yang dahsyatnya luar biasa, Saudara. Satu pekerjaan kematian Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu pekerjaan yang menyelesaikan banyak sekali persoalan, masalah yang selama ini menjadi beban bagi seluruh umat manusia. Dan tidak ada satupun yang bisa mengerjakan perbuatan dahsyat ini selain anak domba Allah yang terpilih, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada satu malaikat pun yang di surga yang bisa mengerjakan perbuatan seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Elia, dan para tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama sekalipun, mereka adalah orang-orang yang besar, tokoh-tokoh besar, raja-raja yang besar, hakim-hakim yang besar. Tetapi mereka tidak ada satupun yang bisa mengerjakan apa yang seperti dikerjakan oleh Yesus. Yesus Kristus mengerjakan sesuatu yang dahsyat, luar biasa, yaitu apa? Kematiannya di atas kayu salib. Orang berpikir pada masa itu, orang Yahudi berpikir, orang Romawi berpikir, orang Farisi berpikir bahwa Yesus telah hancur, telah selesai, pengikut-pengikutnya pasti buyar semuanya. Tapi tahukah Saudara bahwa yang dipikir ini adalah sebuah kekalahan? Sebenarnya justru bahwa menurut Yesus, menurut kita orang percaya, dan menurut rencana besar Allah terhadap manusia ini adalah sebuah kemenangan yang besar. Dari apa? Dari sebuah rencana intrik jahat yang dilakukan oleh iblis untuk kejatuhan umat manusia. Iblis mempunyai sebuah rencana besar, yaitu apa? Menyesatkan semua umat manusia dari berbagai zaman. Sejak zaman Adam sampai zaman Yesus, sampai zaman sekarang, dan sampai zaman yang akan datang, iblis terus bekerja dengan sangat giat untuk menjatuhkan. Dan satu-satunya yang bisa melawan sebuah kejahatan ini adalah apa? Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Mengapa demikian, saudara-saudara? Mari saudara kita simak firman Tuhan ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan 30, saya akan bacakan sekali lagi untuk saudara. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, Yesus mengatakan dalam ayat 30 bahwa sudah selesai. Apa yang sudah selesai, saudara? Apakah yang sudah selesai ini hanya sekedar penderitaan yang ia alami? Selesai sudah. Enak, lega rasanya kalau sudah selesai itu. Aku bisa istirahat. Aku merasa nyaman. Apakah seperti itu yang dirasakan oleh Yesus? Sama seperti kita yang mungkin mengerjakan tugas atau pekerjaan yang berat seharian, lalu pada malam hari kita mengatakan, sudah selesai, lega rasanya, aku sekarang mau istirahat, mau tidur, mau nyaman. Apakah seperti itu yang dikerjakan, yang dirasakan oleh Yesus? Tentu lebih dari sekedar kenyamanan, kelegaan seperti itu. Kelegaan Yesus ketika ia mengatakan sudah selesai, itu bukan demi kenyamanan dirinya sendiri, tetapi kelegaan Yesus ya ketika ia mengatakan sudah selesai, itu adalah demi kebaikan umat manusia. Ketika ia mengerjakan bagiannya sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, yang dipilih oleh Bapaknya untuk menebus umat manusia, dan ia mengerjakan begitu setia dengan tekun. Ia melewati fase demi fase, tahap demi tahap, dari sejak dikandung di dalam kandungan Maria, lahir dari seorang keluarga tukang kayu dari keturunan Daud, melewati masa-masa tahapan-tahapan sejarah, tahapan-tahapan tradisi orang Yahudi 12 tahun. Lalu setelah itu umur 30 ia harus baru bisa memulai pelayanan. Ia lewati dengan begitu sabar. Lalu 3,5 tahun ia melayani. Lalu setelah itu menghadapi salib yang begitu berat, yang saudara pasti sudah dengar ceritanya dalam firman Tuhan ini. Dan di akhir penderitaannya yang begitu luar biasa, ketika ia sudah selesai menghadapi yang namanya penderitaan fisik, memikul salib, dicambuk dengan cambukan yang keras, yang luar biasa, sampai ngelupas kulit, daging-dagingnya ikut ketarik karena cambukan-cambukan itu. Penderitaan psikis yang ia alami, saudara-saudara, penghinaan, ditulisi ini raja Yahudi hanya sekedar apa? Menghina, melecehkan Yesus Kristus. Jubahnya diundi sebagai barang hinaan, saudara. Dikasih mahkota duri. Dan salib ini, saudara-saudara, adalah sebuah hukuman yang seharusnya diberikan kepada siapa? Penjahat kelas kakap pada masa itu. Tetapi Yesus menerima itu dan melewati itu semua. Yesus tidak didapati kesalahan. Yesus tidak didapati suatu pelanggaran, baik melawan Tuhan, melawan berbuat jahat kepada manusia, maupun melawan pemerintah, sama sekali tidak. Tetapi oleh karena rekayasa orang Yahudi, orang Farisi, dan siapapun juga yang berkomplot pada masa itu, maka dia dijatuhkan hukuman yang tidak layak. Orang-orang, saudara-saudara, biasanya kalau mati, meskipun dia adalah orang yang jahat, pada masa kematiannya ia mendapat sebuah penghormatan. Kalimat-kalimat penghormatan pasti keluar dari mulut orang-orang di sekitarnya.
Tapi Yesus tidak mendapatkan kalimat penghormatan itu sampai pada matinya. Dia mendapatkan segala macam penderitaan, penghinaan yang paling besar yang tidak pernah dialami oleh umat manusia. Lalu dia mati dalam keadaan terhina. Tetapi tahukah saudara bahwa justru kesetiaannya sampai di atas kayu salib itu adalah kemenangan Yesus Kristus. Justru kematian Yesus Kristus, kesetiaannya sampai akhir. Disitulah kemenangan Yesus Kristus atas rencana iblis, atas rencana jahat iblis untuk menjatuhkan, untuk membawa sebanyak mungkin jiwa masuk neraka. Setelah iblis jatuh, dia ingin membawa banyak jiwa untuk menemaninya dia dalam kerajaan neraka. Termasuk salah satunya adalah Bapak, Ibu, dan Saudara diminta selalu dibujuk oleh iblis. Saya juga selalu dibujuk oleh iblis untuk menemani dia dalam masuk dalam kerajaan neraka, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, semuanya itu telah dipatahkan, dikalahkan dalam satu pekerjaan yang dahsyat. Yaitu apa? Kematian di atas kayu salib. Ia mengatakan, sudah selesai. Pekerjaanku menjadi anak domba Allah yang disembelih. Pekerjaanku menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghidupkan seluruh umat manusia ini sudah selesai. Aku bersyukur bahwa aku sudah menyelesaikan tugasku sehingga orang-orang yang kulayani itu selamat. Itu yang ada di pikiran Yesus pada masa itu. Firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ditulis dalam bahasa Inggris the, berarti satu-satunya. Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, firman Tuhan berkata kepada saudara hari ini bahwa perbuatan ajaib, perbuatan dahsyat, yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah membuat sebuah jalan bagi saudara dan saya untuk datang kepada Yesus. Membuat jalan damai antara saudara saya dengan Bapa kita. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kolose. Pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 22. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, mengapa kita memerlukan jalan perdamaian melalui kematian Yesus Kristus? Mengapa kita memerlukan jembatan yang menyelamatkan hidup kita? Kita tidak bisa membangun jembatan itu, saudara-saudara, dengan kekuatan manusia. Saudara dan saya tidak bisa menyediakan sebuah jembatan menuju pada surga. Perbuatan baik saudara yang saudara lakukan semuanya sia-sia. Apalagi perbuatan jahat yang kita lakukan, semuanya sia-sia. Kalau itu untuk membangun jembatan antara saudara dengan Allah supaya saudara berdamai dengan Allah, saudara mungkin akan merasa damai. Oh Tuhan, aku sudah membalas, aku sudah mengobati dosa-dosaku, kesalahanku di masa lalu dengan cara berbuat baik, dengan cara menyumbang ini, dengan cara menyumbang itu, dengan cara mengerjakan ini, dengan cara mengerjakan itu.
Saudara-saudara, kita ditipu dengan perasaan damai dalam diri kita sendiri. Sebenarnya itu tidak menyediakan jalan damai antara saudara dengan Allah, kita dengan Allah. Tetapi yang bisa menyediakan jalan damai antara kita dengan Allah, hanya yang dari Allah. Apa yang kita perbuat dari dosa-dosa kita, apa yang kita berikan kepada Allah, sama sekali tidak ada harganya jika tidak di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, itu sebabnya kita membutuhkan jalan perantara. Kita adalah umat yang berseteru dengan Allah, dengan dosa-dosa yang kita perbuat, seperti kata firman Tuhan hari ini. Kita menjadikan diri kita musuh Allah di dalam hidup kita. Kita berkonflik dengan Allah. Kalau saudara berkonflik dengan teman, seorang kawan, sama-sama mempunyai kebenaran masing-masing, sama-sama merasa idealis, merasa benar masing-masing, dan menyalahkan, saling menyalahkan, saudara-saudara, maka selamanya tidak akan pernah akur dua orang. Itu sebabnya butuh penengah, butuh mediator, butuh negosiator, butuh perantara, butuh orang yang mampu menjembatani hubungan mereka berdua. Karena Tuhan dan manusia itu tidak mungkin Tuhan menginginkan konflik. Betul? Mengapa? Karena Tuhan Maha Kasih. Tidak mungkin Allah menginginkan sebuah perceraian antara dia dengan antara dia dengan manusia. Tidak mungkin ia menginginkan sebuah putusnya sebuah hubungan. Tidak mungkin Allah menginginkan supaya manusia itu menjauh daripada dia. Tetapi keinginan hati Allah yang mengasihi umat manusia adalah selalu menginginkan sebuah rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara dia dengan Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, yang selalu menginginkan supaya manusia itu kembali adalah dari pihak Allah. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, itu sebabnya Allah menyediakan sebuah jalan, namanya Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Harus mati di atas kayu salib. Saudara, mengapa harus Yesus? Mengapa tidak yang lain? Mengapa tidak malaikat? Mengapa tidak manusia paling suci di muka bumi ini? Mengapa tidak tokoh-tokoh yang kita kenal? Atau mengapa tidak dari hewan-hewan tertentu yang bisa menjadi perantara antara manusia dengan Allah? Tetapi mengapa Yesus? Saudara, kalau ada dua presiden yang sedang berkonflik, misalkan Presiden A sedang berkonflik dengan Presiden B, maka saudara, beliau yang berkonflik ini membutuhkan seorang mediator untuk mendamaikan mereka berdua. Siapa yang berhak, yang layak untuk mendamaikan mereka berdua? Saudara, kalau ini omong kosong, kalau yang mengatakan adalah yang layak saya, misalkan saya maju sebagai mediator di antara presiden berdua ini, pasti mereka tidak akan percaya. Mengapa? Lu siapa kamu, Wuryanto? Kamu siapa nih? Kok berani-beraninya memanggil? Kok berani-beraninya mendamaikan kami? Kuasamu apa? Kamu siapa? Malah ditanya gitu, saudara. Nggak layak. Tapi siapa yang layak? Yang layak adalah yang setara dengan beliau berdua. Mungkin presiden juga. Mungkin presiden dari negara lain. Atau mungkin ketua MPR, ketua DPR yang selevel lah dengan mereka. Atau yang dihormati oleh dua-duanya, misalkan tokoh-tokoh agama yang dianggap berhikmat untuk bisa menyelesaikan mereka berdua. Persoalan mereka, konflik mereka berdua, menengahi mereka berdua. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga antara Allah dan manusia. Saudara, Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia datang dari surga melalui
kandungan seorang Maria. Bukan dari seorang laki-laki yang bersetubuh dengan seorang wanita lalu melahirkan Yesus, tidak. Tetapi ia dikandung oleh Roh Kudus, meminjam rahim Maria, lalu lahir ke dalam dunia ini. Dia sama sekali tidak tersentuh oleh dosa keturunan, dosa Adam, dosa Hawa. Dia terbebas dari itu. Dia adalah manusia yang tak bercacat, manusia yang suci, manusia yang kudus, anak domba Allah yang tidak bercacat. Dialah yang layak, yang dari surga, yang setara dengan Allah. Dialah yang layak mendamaikan konflik antara Allah dengan manusia. Itu sebabnya Yesus Kristuslah yang layak. Malaikat-malaikat jelas tidak selevel dengan Allah. Manusia-manusia lain jelas tidak selevel dengan Allah. Tokoh-tokoh siapapun yang ada di muka bumi ini jelas tidak selevel dengan Allah. Itu sebabnya yang punya potensi menjadi jalan damai antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa saudara-saudara yang menerima dia diperdamaikan dengan Allah. Saudara dan saya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang menerima jalan pendamaian itu. Saudara dan saya yang saat ini percaya kepada Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, adalah orang-orang yang menerima jalan yang disediakan oleh Allah untuk saudara dan saya. Jadi saudara, saya ingin memberitakan satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Jika hari ini saudara belum menerima Yesus sebagai jalan pendamaian yang disediakan oleh Allah, maka hari ini sebenarnya kita sedang menempatkan diri sebagai seteru Allah. Kita adalah orang-orang yang belum berdamai dengan Allah. Jika saat ini saudara tidak peduli tidak peduli kita adalah orang Kristen yang sejak lahir. Loh, aku ini kan orang Kristen sejak lahir. Mbah-mbahku itu udah orang Kristen. Bapakku udah orang Kristen, aku lahir orang Kristen, aku sudah dibaptiskan, aku sudah melayani, aku sudah melakukan banyak hal di dalam gereja, setia dan lain sebagainya. Tapi hari ini saudara, saya ingin mengulang pemberitaan firman Tuhan ini. Jika hari ini saudara belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita belum diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada yang bisa menolong saudara dan saya untuk selamat selain daripada Yesus Kristus yang Allah sediakan untuk saudara. Orang tua kita tidak bisa menolong kita. Saudara kita tidak bisa menolong kita. Anak-anak kita tidak bisa menolong keselamatan kita. Tetapi hanya Yesus Kristus yang disediakan Allah bagi saudara dan saya. Itulah yang menolong saudara untuk damai dengan Allah, untuk bersatu kembali dengan Allah. Berita ini saudara-saudara adalah berita pemulihan hubungan. Injil yang saya sampaikan kepada saudaraku sekalian ini adalah berita rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian, siapapun saudara yang mendengar ini, mari saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dia sudah mati untuk saudara. Dia sudah melakukan bagiannya dan menyelesaikan dengan sangat sempurna di atas kayu salib. Dia sudah selesai melewati berbagai macam penderitaan tahap demi tahap sampai terakhir dengan selesai, dengan setia. Mari saudara,
Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menerima jalan yang disediakan oleh Tuhan kita. Mari saudara katakan di dalam hati kita dan berdoalah. Tuhan, aku mengaku segala dosa-dosaku. Aku ingin bertobat ya Tuhan. Lalu berdoalah kepada Tuhan. Aku menerima Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku menerima jalan keselamatan. Pimpinlah aku ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengikuti upacara perjamuan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama ikut ambil bagian dalam upacara perjamuan Tuhan ini di rumah masing-masing. Siapkan hati Bapak, Ibu, dan Saudara, dan ingatlah apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang sudah rela datang ke dalam dunia, dan Dia juga rela untuk mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman yang seharusnya Bapak, Ibu, dan Saudara alami sebagai akibat dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Semua hukuman itu telah ditimpakan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudara, siapapun di antara saudara, kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau melihat setiap hati yang saat ini bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan untuk bersama-sama mengikuti perjamuan Tuhan. Siapkanlah Tuhan setiap pribadi yang bersama-sama dengan kami mempunyai hati yang sama seperti Kristus, mempunyai hati yang ingin setia kepada Yesus, mempunyai hati yang menerima pengorbanan Yesus Kristus. Dan kiranya mereka bersatu dalam kematian Yesus Kristus, kematian dosa mereka, dan hidup kembali dalam kebangkitan Yesus Kristus. Hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ada banyak percobaan, ujian yang mereka alami, yang mereka hadapi. Namun kami percaya bahwa darah Kristus telah menyelesaikan semuanya. Diberkatilah kami semuanya Tuhan. Siapkanlah kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan
akan aku. Kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Mari kita makan bersama-sama roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Mari kita minum bersama-sama anggur ini. Dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Diberkatilah kami semuanya yang saat ini bersama-sama ikut di dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap kami kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam memikul salib, di dalam mengikut Kristus. Engkau berikan kekuatan supaya kami setia sampai akhir hidup kami. Kekuatan surgawi, kuasa surgawi turun atas setiap umat yang bersatu dan percaya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 186, Tercurah Darah yang Kudus. Kita
Doa penutup dan doa berkat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yakobus Suryanto. Bapa kami yang di surga, inilah ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami sekalian. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, diberkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.